Swastiastu, Om Awiganam Astu Namasidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswan. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Baik, Bapak dosen yang terhormat beserta teman-teman sekalian. Marilah kita haturkan rasa angayun bahagia kehadapan ide sang yang dewasa. Karena atas asung kertawaren nugrahanya lah kita dapat diberi kesehatan hingga sekarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sebuah dharma wacana yang berjudul Karma Pala atau Hukum Karma. Pada kesempatan hari ini, mengapa saya mengambil topik tentang ajaran hukum karma? Karena masih banyak sahabat-sahabat yang belum memahami tentang ajaran hukum karma. Para mahasiswa yang berbahagia, sering kali kita melihat saudara kita atau teman-teman kita yang sering berbuat tidak baik, malah hidupnya beruntung, senang, dan berbahagia. Sedangkan saudara kita yang sering berbuat baik, malahan hidupnya susah, bahkan sering dicemoohkan. Dalam pengertian karma pala itu sendiri, yaitu akibat atau buah dari perbuatan buruk maupun baik, sebagaimana sudah menjadi hukum karma. Segala sebab pasti membawa akibat. Contohnya, jika kita menanam bibit salak, maka buah salaklah yang kita petik, bukan buah durian maupun rambutan. Hukum karma ini sangat berpengaruh terhadap baik buruknya makhluk sesuai dengan perbuatannya, baik maupun buruknya yang dilakukan semasa hidupnya. Hukum karma dapat menentukan seseorang itu hidup bahagia ataupun menderita. Jadi, setiap orang yang berbuat baik pasti akan menerima perbuatan baiknya atau hasil perbuatan baiknya di masa yang akan datang. Setiap orang yang berbuat buruk pasti akan mendapat pahala yang buruk di kehidupan kelak. Para mahasiswa yang saya kasihi, pahala atau hasil dari perbuatan itu tidak selalu langsung kita rasakan. Itu dinikmati, ada yang dirasakan seketika, ada yang di kemudian hari, ada yang dinikmati di kehidupan selanjutnya, bahkan karma itu di masa kehidupan yang lalu. Bisa pula pahalanya dinikmati dalam kehidupan masa kini. Dalam ajaran agama Hindu ada konsep karma pala, terdiri atas 3, yaitu yang pertama, yaitu sancita karma pala. Hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis kita nikmati, masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Contohnya, di kehidupan yang lalu kita menjadi seorang koruptor. Pahalanya belum sempat kita nikmati. Maka di kehidupan selanjutnya dia akan menerima, entah itu terlahir sebagai seorang gelandangan ataupun sulit untuk mendapat pekerjaan dan sengsara hidupnya. Yang kedua, prarabdha karma pala, yaitu hasil perbuatan kita di kehidupan sekarang yang pahalanya diterima atau dinikmati habis di kehidupan sekarang juga. Contohnya, memukul teman. Pada saat orang yang memukul tersebut pulang, dia akan jatuh dari motor. Itu merupakan salah satu karma yang dinikmati secara langsung. Yang ketiga, kriyamana karma pala, yaitu hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat, sehingga harus diterima di kehidupan yang akan datang. Contohnya, di kehidupan sekarang, kita menjadi orang yang baik, dan kita meninggal belum sempat menikmati perbuatan baik tersebut. Kehidupan selanjutnya akan terlahir di keluarga yang berkecukupan, tampan,
cantik, semua yang kita butuhkan akan ada. Tidak mengalami penderitaan, itulah yang akan dialami. Para mahasiswa yang berbahagia, jadi cepat atau lambat dalam kehidupan sekarang atau nanti, segala hasil perbuatan itu pasti akan membuahkan hasil dapat kita terima. Karena itu sudah merupakan hukum sebab akibat. Di dalam Weda Waraspati halaman 3 disebutkan pengertian dari wasana, artinya bahwa semua perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini, orang akan mendapat akibat perbuatannya di alam lain. Pada kelahiran nanti, apakah itu akibat yang baik atau akibat yang buruk? Apa saja perbuatan yang dilakukannya, pada akhirnya semua itu akan menghasilkan buah. Dan begitu juga yang mengalami kebahagiaan, hendaknya bisa menjaga diri agar tidak sampai menjadi orang yang sombong, menoda kebahagiaannya yang telah diterimanya. Sekarang, agar nantinya bisa menemukan kebahagiaan, berbuatlah yang baik, agar karma kita baik dan akan mendapat tempat yang utama, yaitu moksata. Para mahasiswa yang berbahagia, dapat saya simpulkan hakikat pahala sebagai hukum sebab akibat, bahwa suatu sebab pasti akan membawa akibat dalam menjalani hidup ini, agar selalu berpijak pada kebenaran atau dharma dan memahami bahwa dalam setiap apa yang kita lakukan di dunia selalu terikat oleh hukum sebab akibat atau yang disebut dengan hukum karma pala, di mana setiap perbuatan baik atau subha karma ataupun buruk atau asubha karma yang kita lakukan akan kita petik hasilnya di kehidupan yang akan datang ataupun sekarang juga. Agar terciptanya kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, hendaknya itu semuanya selalu mendasarkan setiap perbuatan kita pada ajaran agama dan dharma, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, selaras, rukun dan damai. Demikianlah dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang dari pengertian ajaran karma pala, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen beserta mahasiswa. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.